Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di KRPN TV. Malam ini kami akan mencoba sedikit memberi edukasi tentang salah satu koleksi benda pusaka, dan juga trik-trik yang memang digunakan oleh oknum-oknum spiritual untuk dalam perihal kurang lebih perihal mencari duit. Nah, itu. Yang pertama ini keris. Kita keris apa itu? Keris. Mbah, saya kurang tahu jenisnya. Yang jelas ini hasil manifestasi dari perwujudan makhluk gaib. Kurang lebih khodamnya seperti ini. Liker-liker ya. Seperti ular gitu Mas ya? Nah, ular naga. Terus itu yang di atasnya itu? Ini patung ortu. Orang tua. Orang tua. Iya. Dan konon ini bisa digunakan untuk pagar diri, pagar nyata maupun gaib. Nah, bagi yang memiliki benda ini. Jadi kalau kalian mempunyai keris seperti ini, mungkin bisa dijelaskan ini jenisnya apa, karena kami nggak tahu, karena bukan kolektor juga gitu loh. Terus bang, nah aku tok ini kudu tak bisa. Baru pertama kali lihat ya? Iya, maksudnya selok bulu itu loh. Terus fungsinya itu apa ya, cukup go Ya, ikut tak? Mungkin gitu. Soalnya kan itu warisan Oh, dari warisan. orang sepuh, Turun temurun atau emang itu diberikan? diberikan. Oh, tapi bukan turunan dari mbahnya, dari orang lain. berarti kan bukan warisan kalau Nah, diwariskan oleh orang lain kepada yang memiliki itu. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya penjelasan masalah keris ini. Langsung dimasukkan di situ. Diperlukan. Jadi seperti itu penjelasan dari keris tadi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu metode-metode yang dipakai oleh oknum spiritual untuk kasarnya untuk Memperdaya ya. memperdaya targetnya atau pasiennya. Di era corona banyak sekali oknum-oknum spiritual yang bermunculan di sosial media. Benar. Entah itu Gus lah atau Ki dan lain sebagainya. Di era corona banyak sekali orang-orang oknum tersebut itu bermunculan di sosial media. Sebelum itu nggak ada. Beliau memproklamirkan bahwa entah itu punya ilmu inilah, ilmu itulah. Yang jelas pengamatan saya, yang mereka praktekkan itu adalah trik, bukan pure ilmu, tapi trik. Kasarnya kayak seperti pembersihan rumah lah, pakai media kelapa. Itu rata-rata kelapanya dibawa oleh orang tersebut, orang yang mau membersihkan rumah, ya kan? Iya. Nah,
Sebelum itu, sebelum oknum tersebut datang ke rumah si korban atau si target atau pasiennya, kelapa tersebut sudah diisi oleh benda-benda asing ataupun pewarna kepada dalamnya kelapa. Caranya gimana tuh kalau misinya? Caranya pasti mari gak kambil ya. Ada kayak apa ya, ijo-ijo nih gantelane kambil. Ah, ya, ya, Degan. ya, ya, ya. Ngerti? Paham, paham. Kamu ora paham? Ora kau degan, ora gak? Kan dure nek gantelane kae. Nggih. Nah, kan dicopot kena dicongkel. Congkel dicopot. Nah, pas tengahnya itu kelapa itu ditusuk Jarum suntik. bolong. Nah, pakai jarum bisa, pakai yang penting benda-benda yang tajam. Seperti besi yang kecil kan bisa ya, kecil itu. Besi bisa. Nah, setelah itu berlubang, dimasukkanlah benda-benda tersebut ke dalam kelapa. Tuh. Jadi Seperti paku. paku atau beling. Jadi kalau kalian banyak menemukan orang-orang tersebut memecah kelapa, itu ada seperti kayak tanah liat ataupun berubah warna, itu sebelumnya masih sudah dipasang seperti itu. Jadi kalau oke lah kalau itu non mahar itu nggak apa-apa, tapi kalau bermahar itu akan merugikan pihak yang bersangkutan. Itu kayak semacam tanah dikasih air keluar api ya. Itu bukan pure santet. Banyak yang menyalahgunakan atau menyalahartikan bahwa itu adalah serangan santet ataupun guna-guna. Itu bisa dibuat dengan bahan kimia jadi seperti apa ya, kecil seperti kerikil ini. Itu sebelumnya oknum tersebut sudah menyebarkan tanpa sepengetahuan si korban. Nah, setelah itu dia macak dengung sembarang. Akhirnya nyipratkan air ke tanah tersebut dan tanah tersebut mengeluarkan api. Itu biasa disebut dengan ilmu kuhu geni ataupun banaspati. Padahal itu trik orang-orang yang memang berkedok Islami lah, agamis gitu. Berkedok agamis. Tidak salah sebenarnya, tetapi yang salah adalah ketika orang tersebut memaharkan hal tersebut. Dimaharkan, mematok harga. Mematok harga sekian ratus ribu atau sekian juta hanya demi pembodohan, penipuan. Dicas penipuan. Kayak semacam ilmu kebal itu pun juga ada banyak triknya. Kayak semacam kan ada seperti tangga tapi anak tangga dari pedang. Nah itu, dan mengetesnya itu biasanya pakai tebu yang masih muda. Nah itu, kalau sajam yang benar-benar tajam itu mengetesnya dengan cara pakai kertas, bukan pakai benda seperti itu. Pakai kertas dulu. Itu yang asli tajam. Kalau seperti yang dipakai itu hanya trik, itu bukan ilmu kebal atau apapun, itu trik. Kayak semacam digoreskan nggak luka, itu sebenarnya ada triknya sebenarnya. Seperti ilmu zaman dulu, rawa rontek, kayak semacam itu ada triknya sebenarnya. Tetapi saya tidak akan memproklamirkan di sini karena kita menghargai mereka yang memang meyakini ataupun tradisi zaman dulu kan itu. Ilmu rawa rontek seperti itu. Jadi ada triknya sebenarnya, tapi kalau kita lakukan di sini itu juga akan mencemari dari budaya yang memang orang zaman dulu itu lakukan.
seperti itu. Menang aja sih. Saya menyimak Mas. Saya kan juga belum tahu. Oh, semuanya itu ada triknya lah. Kayak penarikan benda itu ada triknya semua. Jangan langsung percaya pokoknya. Intinya itu. Kalau misalnya pengobatan kalau disuruh bahwa misalkan yang membawa media yang ingin mengobati, coba jangan mau. Media mendadakan ya, istilahnya hari ini ya. Hari ini dibeli medianya langsung dari si pasien. Itu untuk mengetes dia itu bisa benar atau enggak. Itu aja. Kalaupun ada telur, dalam bisa ada pakunya, ada belinya itu. Itu ada triknya juga. Enggak pure pengobatan non medis. Itu ada triknya seperti itu. Kalau katanya dulu ada telur kalau digosok-gosokkan ke orang yang sakit itu nanti bisa berubah. Itu gimana? Isinya. Oh. Itu ada triknya. Ini telur ya. Ini telur. Ibaratkan telur aja. Telur. Bukan korek telur ya. Oke. Telur. Ini telur. Iya. Kita kita buka sedikit kulitnya, paham nggak? Ya. Kecil aja, disuntikkan apalah pewarna atau apa dan segala macamnya, ataupun dimasukkan benda-benda yang bisa masuk dalam lubang seperti lubang sekecil ini ya. Nah kemudian ditambal pakai lilin, lilin. tetesan lilin. Nah itu habis digosok sampai halus merata. Nah lubangnya ditutupi, gampang ini digosokkan gini ya. Ini lubangnya di sini, tutupi gini. Udah, dipecahkan ada benda-benda tersebut. Triknya seperti itu, trik kotornya ya. Trik kotornya seperti itu. Jadi jangan langsung percaya ya. Apapun yang mereka bawa, cobalah media itu untuk kalian yang bawa. Jangan dukun yang bawa, karena akan beda cerita kalau dukun yang bawa. Itu meskipun penarikan benda ya, itu sudah juga banyak triknya. Banyak yang kasarnya sudah dipasang inilah di sini. Satu lagi yang katanya bisa melihat makhluk halus. Saya mau bukti. Tuh. Apakah dia benar bisa? Apakah dia benar bisa berkomunikasi? Silahkan kalian tulis kolom komentar siapa yang bisa, saya akan datangi, saya akan minta bukti. Udah itu aja. Anda paham? Makhluk halus itu yang seperti apa maksudnya? Sosok-sosok jin. Nah itu kasarnya kan banyak yang bilang di sini ada sosok kuntilanak, di rumahmu kena gangguan ini bisa bersih dengan ini gitu kan. Berarti dia bisa melihat, bisa komunikasi kan itu. Nah saya perlu bukti hal seperti itu. Apakah dia benar bisa ataupun hanya mengada-ngada dan mengarang cerita. Kalau mengarang cerita anak SD juga pintar seperti itu. Itu. Saya bukan menentang ya, tapi saya hanya ingin membuktikan agar tidak ada lagi suatu kebohongan ataupun yang hal-hal yang merugikan oknum tertentu. Itu. Oke, sekian dari kami. Bila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.